Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Awan Bahrudin MPD dan Ibu Ria Erika Salti SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Junita Sarjita Barat dengan NIM 2286 230001. Kelas A, jurusan PPKN Universitas Sumber Adil Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal kelompok saya dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Urgensi RUU Perampasan Aset dalam memulihkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Korupsi yaitu suatu ancaman serius bagi keuangan negara dan kesejahteraan lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sebab dalam penelitian Al-Hayati tahun 2005 mengatakan bahwa korupsi memiliki dampak serius karena praktik korupsi sudah meluas di berbagai lapisan masyarakat dan sektor publik. Hal ini menyebabkan keluarnya uang negara secara tidak sah yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat dan menghambat pembangunan. Dan juga itu tentunya praktik tersebut sebagai bentuk kejahatan luar biasa. Korupsi ini memiliki dampak yang sistematik yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial saja, tapi juga merusak dasar moral, ekonomi, dan juga politik bangsa. Informasi tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat angka mencapai 56,74 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 62,93 triliun di tahun 2021. Namun, jika dibandingkan dengan kerugian besar tersebut, usaha pemulihan aset menunjukkan hasil jauh dari harapan. Data dari BPK mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu yang sangat lama, mulai tahun 2005 hingga kuartal pertama tahun 2022, total kerugian negara atau daerah yang dinyatakan bersih itu mencapai 4,56 triliun. Ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian negara akibat korupsi itu masih sulit diandalkan, walaupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan keberhasilan dalam pemulihan sebesar 2,54 triliun dari kerugian negara selama periode 2020 hingga 2024. Nah, angka ini tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan total kerugian yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi isu ini, pemerintah telah mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU mengenai penyitaan aset dari hasil korupsi, yang dimana itu sebagai instrumen hukum yang ditujukan untuk memperkuat upaya dalam pemulihan kerugian negara dan juga menekan keadilan sosial. Berdasarkan analisis dan pengenalan penjelasan tersebut, rumusan masalah berikut dapat disusun, yaitu pertama, bagaimana urgensi pengesahan RUU mengenai perampasan aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Yang kedua, apa saja konsekuensi dan juga kendala yang timbul dari penerapan RUU terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana metode perampasan aset negara yang diperoleh dari aktivitas korupsi. Yang keempat, apa saja mekanisme yang ideal dalam perampasan aset yang didapatkan melalui tindakan korupsi. Yang kelima, bagaimana penerapan RUU perampasan aset bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggali arti penting dari pengesahan RUU tentang perampasan aset demi mempercepat pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Yang kedua, menganalisis minimnya dampak dan hambatan dalam menerapkan RUU perampasan aset terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, mempelajari cara kerja perampasan aset negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Yang keempat, meneliti mekanisme ideal perampasan aset yang bersumber dari tindakan korupsi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu menilai apakah penerapan RUU ini perampasan aset dapat bertindak sebagai alat strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Selanjutnya
berasal dari pemikiran barat. Istilah normotasi itu berasal dari kata nomos yang berarti norma dan patos yang berarti kekuasaan. Nah, menurut Servianus tahun 2024, konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia itu merupakan bentuk negara hukum modern yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan konsep negara sebelumnya. Nah, meskipun demikian, dalam proses perkembangannya, konsep ini masih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan awal tentang yang namanya rule of law. Nah, menurut Julius Stahl, konsep negara hukum itu mencakup 4 elemen yang penting, yang dimana itu terdapat perlindungan terhadap HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan hukum, dan juga pengadilan tata usaha negara. Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum itu merupakan hasil dari perkembangan panjang dari gagasan normasi yang berasal dari kata nomos atau norma dan kratos itu kekuasaan, yang menegaskan bahwa kekuasaan itu harus dijalankan berdasarkan hukum. Dengan demikian, negara hukum dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berasaskan keadilan, kebijaksanaan, dan juga supremasi hukum, yang dimana setiap tindakan negara maupun warga negaranya dibatasi serta diarahkan oleh hukum demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, teori kebijakan hukum. Menurut John Kennedy tahun 2017, kebijakan hukum merupakan suatu alasan pemerintah menggunakan hukum, khususnya hukum pidana, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga ketertiban sosial melalui proses pembuatan dan juga penerapan dan penggunaan hukum. Kebijakan hukum tidak hanya mencakup pembuatan hukum dan peraturan saja, tapi juga bagaimana hukum tersebut dijalankan dan digunakan. Nah, oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan hukum atau kebijakan publik yang berfokus pada penegakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan saja, tapi juga sebagai alat dan strategis untuk mencapai tujuan sosial, yaitu menegakkan keadilan, memberikan manfaat, dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, teori penegakan hukum. Menurut Lawrence, terdapat 3 kriteria yang menjadi parameter evaluasi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu substansi hukum, yang dimana itu dipahami sebagai norma, perilaku manusia, serta regulasi hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang diakui dan dilaksanakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, substansi hukum tersusun dari aturan-aturan dan juga ketentuan yang menggambarkan bagaimana suatu lembaga seharusnya beroperasi. Kedua, struktur hukum dapat diartikan sebagai sistem hukum atau kerangka yang memberikan bentuk serta batasan terhadap keseluruhan elemen-elemen dari struktur hukum, yang dimana itu mencakup institusi yang menegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Menurut Lawrence, itu mendefinisikan budaya hukum itu sebagai pandangan terhadap hukum yang menentukan cara hukum diterapkan, dihindari atau juga disalahgunakan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi ini memiliki dampak yang sistematik terhadap aspek ekonomi, sosial, dan juga tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya perlu difokuskan pada pemidanaan pelaku, tapi juga pada pemulihan aset hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara dan kepercayaan publik. Metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang akan dilalui atau yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, metode penelitian dalam kelompok saya ialah berdasarkan beberapa teori yang berkaitan dengan metode. Pendekatan penelitian dalam kelompok saya ialah pendekatan kualitatif yang dimana menganalisa hubungan antara variabel penelitian dan juga hipotesis yang harus dibuktikan. Objek penelitian ini adalah substansi pengaturan dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset,
yang dikaji dari segi urgensi, landasan normatif, serta efektivitasnya dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam RUU tersebut, khususnya terkait penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Subjek penelitian ini disebut responden dalam pendekatan kualitatif. Dalam subjek penelitian ini terdapat dua subjek, yakni subjek normatif dan empiris. Subjek normatif mencakup yang namanya sumber-sumber hukum tertulis yang menjadi dasar kajian hukum. Sumber tersebut meliputi yang pertama, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United National Convention Against Corruption atau UNCAC dan juga draft rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Subjek empiris dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang memiliki peran langsung di dalamnya, yang dimana dalam pelaksanaan hukum perampasan aset dan pemberantasan korupsi di Indonesia, subjeknya diantaranya ada aparat penegak hukum, yang kedua ahli hukum pidana, dan yang ketiga kasus-kasus korupsi yang aktual. Teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang dimana studi kepustakaan itu adalah aktivitas riset yang sistematis di mana peneliti ini mengumpulkan, mengolah, dan juga menyimpulkan data-data dari berbagai sumber tertulis. Nah, melalui studi kepustakaan ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan, hukum, dan referensi ilmiah yang relevan baik dari sumber hukum premier, sekunder, maupun tersier. Cukup sekian dari pemaparan hasil laporan proposal bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Memulihkan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Saya, Judika Sari Barat, pamit undur diri.